Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar wa iyyaru ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir al-ayat. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah atau kultusikan ini, tidak ada satu ungkapan yang patut kita ikrarkan kehadiran Allah kecuali ucapan alhamdulillah sebagai bukti syukur kita kepada Allah bahwa kita sebagai hamba yang lemah tidak ada satu kekuatan kecuali atas izinnya. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengutip dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang pakar sosiolog antropolog dari Jerman. Buku ini asalnya berbahasa Jerman, tapi kemudian sudah disatu dengan bahasa Inggris. Buku ini berjudul The Stories of Struggle to Our Great Mission Muhammad. Sejarah kenabian dan kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang buku ini agamanya bukan Islam, tetapi mengagumi Islam dan Muhammad. Dalam buku ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak sekedar sebagai nabi, tetapi sebagai pemimpin dunia. Makanya Profesor Rudi ini menempatkan Nabi Muhammad menjadi orang satu di dunia, melebihi dari Hitler, melebihi dari Benito Mussolini, melebihi dari Abraham Lincoln dan seterusnya. Karena menurut Profesor Rudi, Nabi Muhammad adalah pemimpin yang paling tercepat waktunya memimpin di dunia, tetapi yang paling hebat prestasinya. Rasulullah hanya membutuhkan waktu 23 tahun masa kenabiannya, tetapi Rasulullah tidak hanya mampu merubah jazirah Arab, tapi mampu merubah dunia, bahkan termasuk di Indonesia. Karena itulah maka Profesor Rudi mengabadikan kehebatan Rasulullah dalam sebuah buku Stories of Struggle to Our Great Mission Muhammad. Hadirin jemaah salat yang dimuliakan Allah, di dalam buku itu juga mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat hadis ini bercerita
beberapa bulan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, pembesar-pembesar Quraisy telah mendatangi Rasulullah. Di antara pembesar-pembesar Quraisy itu ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah, ada Subah, dan lain-lain. Pembesar-pembesar Quraisy ini bertemu dengan Rasulullah seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah," bukan menyebut Rasulullah malah pada waktu itu, "Wahai Muhammad, jika engkau merasa menjadi nabi, jika engkau merasa menjadi rasul, maka tolong tunjukkan mukjizat kenabianmu kepada kami." Karena pada waktu itu para hadirin saat bulan purnama. Tolong tunjukkan mukjizat kenabianmu kepada kami. Kalau engkau Muhammad mampu membelah, mensigar bulan purnama menjadi dua bagian, maka kami yakin dan hormat terhadap kenabian. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, luar biasa. Permintaan orang Quraisy sangat luar biasa. Secara kemanusiaan tidak mungkin bulan purnama dibelah menjadi dua. Itulah tugas yang berat yang pernah diemban oleh Muhammad. Akhirnya Rasulullah memberikan respon. Ya, wahai tuan-tuan, seandainya nanti kalau permintaan Anda dikabulkan oleh Allah, apakah Anda mengimani bahwa Allah adalah Tuhan saya? Apakah Anda mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab saya? Ya. Demikian disertai jawaban orang-orang Quraisy. Akhirnya para hadirin, Rasulullah berdiam sejenak, dia khusyuk, saling menengadahkan tangan kepada Allah, dia berdoa, Rasulullah berdoa kepada Allah. Alhasil, apa yang diminta oleh gembong-gembong Quraisy tadi dikabulkan oleh Allah. Bulan purnama pelan-pelan terbelah menjadi dua, pelan-pelan memisahkan antara satu dengan yang lain, dan persis pada waktu itu di ujung Jabal Hira ada di tengah-tengah antara kisaran bulan yang satu dengan yang lain. Subhanallah. Melihat fenomena alam seperti ini, orang-orang Quraisy tadi terbelah. Heran dalam hatinya, kok bisa Nabi Muhammad membelah bulan menjadi dua bagian? Itu hanya di dalam lahirnya, tetapi di dalam hatinya, bahkan faktanya, orang-orang Quraisy tadi tetap mengingkari, tidak mau meyakini terhadap mukjizat kenabian Muhammad. Mereka minta waktu. Dia mengatakan, ada sihrun mubin. Ini adalah merupakan sihir akalan-akalanmu saja Muhammad. Ini adalah merupakan rekayasa saja Muhammad. Saya minta waktu beberapa bulan, saya mau survei itu. Apakah kejadian ini hanya ada di sini, di tempat lain tidak terjadi seperti itu? Itulah pada hadirin kisah yang diabadikan dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang akhirnya menjadi asbabun nuzul Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1 dan ayat 2. Sebagaimana tadi yang saya baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis saa'atu wansaqal qamar wa hiya ayatan yuridu wa yaqulu syihrun mustamil. Iqtarabat nalikane wis tumeka, nalikane wis tekan apa as-saa'atu mongsoe dina kiamat.
Warisan ngomong bakal teman-teman wisinya apa alat pemaru rembulan ini walaiya orang yang toro sokong kuras kabeh ayatan maring piro-piro tanda-tanda kekuasaan Allah iku yuridu mau bakal terus berpaling mengingkari sokong kuras kabeh wayakulan ucap sokong kuras kabeh iku sihrun munggahe neraka sihir mustamirun kang terus menerus. Itulah para hadirin, jadi kisah yang terdapat yang diceritakan dalam riwayat Bukhari Muslim yang diabadikan oleh Profesor Nurdiki akhirnya kemudian menjadi asbab nuzul Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1 dan ayat 2. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, akhirnya orang-orang Quraisy sambil berdagang, dia kesam, dia pergi ke sungai, seluruh kejajaran, dia bertanya kepada orang apakah berbagai terjadi sesuatu ternyata di berbagai negara yang berbeda sia-sia terdapat di dalam sebuah naskah yang saya simpan di studio luar negeri. Naskah ini adalah studio menceritakan bahwa Raja Muhammad pernah menanyakan kepada anaknya untuk melakukan ritual agama dalam rangka merespon fenomena alam dan terbelah dan peristiwa menunjukkan bahwa dengan alasan yang persis kejadian pada 600 Masehi itu persis dengan masa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah dilahirkan pada tahun 670 Masehi. Umur 8 tahun dan menjadi nabi baru tahun 63 Rasulullah. Persis yang tertulis dalam naskah yang disimpan di museum Inggris yang menceritakan Raja Malabar terhadap fenomena alam itu persis dengan masa kenabian yaitu tahun 600 Masehi. Ada korelasinya ditunjukkan secara fakta sejarah. Yang kedua, terdapat fakta di negara Nepal, India. Di India terdapat kuil kuno. Di sana juga dibangun oleh rajanya sebuah prasasti. Di dalam prasasti itu juga terdapat sebuah cerita bahwa di Nepal pernah terjadi fenomena alam bulan purnama terbelah menjadi dua. Akhirnya peristiwa itu diabadikan dalam sebuah prasasti yang ditulis di museum atau di kuil Nepal. Dan sama di dalam prasasti itu menunjukkan tahun 600 Masehi persis dengan tahun masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, fakta dibuktikan oleh seorang pakar perbandingan agama. Ada seorang pakar perbandingan agama dari bangsa Yahudi
yang bernama John Howard. Pakar perbandingan agama ini keliling dunia untuk diskusi tentang agama-agama apapun di dunia, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Islam. Suatu saat pakar perbandingan agama ini diundang di Al-Azhar Kairo tentang diskusi perbandingan agama. Setelah diskusi, pakar perbandingan agama ini diberi kenang-kenang Al-Quran oleh ulama Mesir. Al-Quran yang dengan terjemahan bahasa Inggris. Akhirnya Quran itu dibawa pulang oleh John Howard. Ketika di rumah, Al-Quran ini dibuka, dan persis ketika dibuka adalah Quran surat Al-Qamar ayat 1 ayat 2. Dia baca dengan terjemahan bahasa Inggris. Iqtarabati sa'ah wansaqal qamar. Telah datang masa kiamat, terbelahlah rembulan menjadi dua bagian. Ketika membaca Quran surat Al-Qamar ini, John Howard langsung membalik Al-Quran, memasukkan jilat-jilat sambil dia mengatakan bahwa Islam itu agama yang tidak rasional. Al-Quran itu agama atau buku atau kitab yang tidak rasional. Mana mungkin bulan purnama diabadikan oleh Al-Quran terbelah menjadi dua? Tidak mungkin. Agama apa itu? Kitab apa itu? Hadirin, akhirnya setelah 2 bulan setelah itu, John Howard menonton sebuah siaran televisi. Pada waktu itu siaran televisi disiarkan oleh BBC London. Dalam tajuk acara televisi diskusi itu menghadirkan 2 astronom dari lembaga antariksa Amerika. Di dalam penjelasan astronom, 2 astronom ini melakukan riset beberapa tahun di planet bulan sambil memotret foto-foto rembulan. Ternyata di dalam tayangan televisi itu bulan ditunjukkan fotonya oleh astronom. Terdapat sebuah goresan yang melilit garis ekuator bulan yang kedalamannya mencapai 200 sampai 300 meter. Di dalam penjelasan kesimpulan astronom ini mengatakan tidak mungkin kalau tidak terjadi apa-apa yang luar biasa pada planet bulan sambil terjadi goresan yang sangat dalam antara 200 sampai 300 meter. Sejak itu para diri, John Howard ketika melihat tayangan BBC London itu, akhirnya dia ingat, loh, jangan-jangan apa yang disampaikan oleh astronom ini sama dengan Al-Quran. Akhirnya John Howard pulang ke rumah, membuka lacinya kembali, Quran dibuka kembali, direnungkan kembali. Iqtarabati sa'ah wansaqal qamar. Kok bisa ada John Howard? Astronom itu melakukan riset mutakhir tahun-tahun terbaru, sedangkan Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Kenapa kok sudah mengabadikan kasus kejadian yang dipotret hasil risetnya astronom Amerika? Akhirnya para hadirin dia heran terhadap Al-Quran. Sejak itulah akhirnya John Howard sadar, kemudian menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Luar biasa saudara. Dan tidak hanya itu para hadirin, fakta-fakta yang menunjukkan tentang kebenaran Islam dan Al-Quran. Ada juga selain dengan kasus ini, ada seorang dokter ahli bedah dari rumah sakit Paris Prancis bernama Manfred Bouvet. Manfred Bouvet ini bertahun-tahun melakukan riset terhadap jasadnya Ramses Raja Fir'aun. Dia heran, kenapa jenazahnya Raja Fir'aun itu kok utuh? Bukan karena teknologi balsemnya saja. Kenapa kok utuh? Padahal Raja Fir'aun pernah ditenggelamkan oleh Allah kasus mengejar Nabi Musa, itu berbulan-bulan di jasad. Tapi kenapa kok ditemukan dengan utuh? Itulah menjadi rahasia yang kemudian dikenal dan dipikir oleh pakar ahli bedah dari rumah sakit Paris Prancis. Akhirnya Dr. Manfred Bouvet menemukan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Yunus ayat 92. Nanti di Bapak itu bisa buka di rumah. Saya bacakan ayat ini. Al-Quran surat Yunus ayat 92 yang
Sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ketika menimbulkan pakar berdaya menemukan Al-Quran ayat ini, baru dia merasa bertahun-tahun dia membuka buku-buku kedokteran ilmiah tidak menemukan, baru dia menemukan Al-Quran surat ini 92. Akhirnya dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan sekedar tulisan biasa, tetapi Al-Quran itu memiliki nilai ilmiah yang luar biasa. Sejak itulah akhirnya pakar ahli bedah Dr. Mandi Bukhari ini menjadi mu'alaf dan masuk. Ada lagi seorang pakar Islam yang bernama Jacques Villers-Costel, seorang pakar Islam dari Paris juga. Dia bertahun-tahun meneliti kedalaman Al-Quran. Dia menemukan juga rahasia Allah yang luar biasa. Di kedalaman Al-Quran bertahun-tahun Jacques Villers-Costel meneliti, dia menemukan rahasia yang menjadi dia heran. Ternyata di dasar laut itu terdapat dua sumber mata air. Satu mata air tawar, satu mata air asin. Herannya, kenapa mata air yang tawar yang satu dengan yang lain di dasar laut itu tidak pernah tercampur? Padahal arus di dalam laut itu luar biasa. Itu yang menjadi herannya Jacques Villers-Costel, seorang pakar Islam dari Paris. Akhirnya pada diri beliau menemukan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20 dan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53. Berbunyi Alhamdulillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Marjal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani. Ya Allah membiarkan dua lautan mengalir dan kemudian keduanya bertemu antara keduanya, dan keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Inilah kehebatan para nabi. Yang satu juga terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 53. Wa huwa marjal bahraini hadza adbun furatun wa hadza milkun muzazun wa ja'ala bainahuma barzakhun wa hijran mahzura. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan yang satu asin, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang saling menghalangi. Al-Quran surat Ar-Rahman dengan Al-Quran surat Al-Furqan 53, inilah yang kemudian menjadi jawaban dari seorang pakar Islam Jacques Villers-Costel. Oh, berarti Al-Quran itu bukan sekedar tulisan Muhammad, karena Muhammad bukan tahu. Muhammad menghabiskan waktunya di padang pasir, dia tidak pernah tenggelam di laut, menyelam di laut. Sejak itulah berarti Al-Quran adalah dibuat oleh yang maha tahu rahasia Allah. Sejak itulah akhirnya Jacques Villers-Costel menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Subhanallah. Ada lagi fakta seorang pakar fisika dari Ukraina yang bernama Dmitry Polikov. Seorang pakar fisika ini membuat sebuah simpulan dari tahun per tahun. Dia mengatakan bahwa suatu saat matahari itu akan terbit dari barat. Bapak Ibu, kita tahu ya, sekarang matahari masih terbit dari timur. Menurut pakar fisika ini, dengan teori pergeseran lempengan magnet, suatu saat nanti matahari itu akan terbit dari barat alias kiamat. Berarti kiamat ini sudah diakui oleh pakar fisika Dmitry Polikov dari Ukraina. Dia heran apa? Riset bertahun-tahun menyimpulkan bahwa suatu saat matahari terbit dari barat. Akhirnya Dmitry Polikov menemukan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya begini: barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Menariknya hadis ini
bukan menyebut yaumul qiyamah, padahal maksudnya matahari terbit dari barat itu adalah hari kiamat. Tetapi redaksi hadis ini menyebut matahari terbit dari barat. Sejak itu para diri Damitri heran, kenapa saya bertahun-tahun fisika dengan teori pergeseran magnet yang menyimpulkan matahari terbit dari barat sudah dijauhi hadis, sedangkan hadis asbabul wurudnya sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sejak 1400 tahun yang lalu. Berarti hadis itu bukan sekedar ucapan Muhammad. Walaupun kita tahu substansi hadis itu kan ada 3: qaulun Nabi, fi'lun Nabi, tahrirun Nabi. Qaulun, statement, ucapan Nabi, fi'lun action, dan tahrirun, kemudian verifikasi. Sejak itulah kemudian Damitri Polino mengatakan tidak mungkin hadis itu hanya ucapan Muhammad. Berarti hadis ini adalah dikontrol oleh yang maha tahu rahasia alam. Dan benar menurut keyakinan kita, hadis itu adalah indua ila wahyuha. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang dilakukan Nabi Muhammad, baik itu ucapannya, baik perbuatannya dan takdirnya, kecuali adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itu para hadirin, akhirnya Damitri Polino masuk Islam menjadi mualaf juga. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, yang terakhir sebenarnya banyak ini, tapi tadi kami dari bersama beliau dan supaya singkat. Yang terakhir, fakta ditujukan kepada Profesor William, seorang pakar dari botani molekul tumbuh-tumbuhan. Beliau bertahun-tahun melakukan riset terhadap tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu direkam oleh Profesor William dengan rekaman yang sangat ketat yang kita kenal dengan ultra mikrosonik, sebuah rekaman suara yang ditanam di tumbuh-tumbuhan dan bertahun-tahun. Rekaman ini kemudian ditransfer menjadi hasil metrik, hasil titik-titik garis-garis. Dan apa yang terjadi pada ini? Ternyata Profesor William bertahun-tahun riset tumbuh-tumbuhan dari rekaman suara kemudian ditransfer menjadi titik-titik garis. Akhirnya ketika di-print, hasilnya membentuk formasi kalimat Allah, 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 Allah. Akhirnya dia bukan orang Islam, dia Katolik. Tapi ketika melihat fenomena yang jaya, kenapa kok Allah, Allah, Allah? Akhirnya para diri Profesor William menemukan Al-Quran dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44. Mohon nanti bisa dibuka di rumah. Yang saya kutip, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu samawati wal ardh wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Langit yang tujuh, bumi dan segala isinya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa para hadirin? Oh, ternyata tumbuh-tumbuhan ini bertasbih kepada Allah. Sejak itu dalam Al-Quran surat Isra ayat 44 inilah akhirnya Profesor William juga masuk Islam. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah bagi kita yang sudah Islam lama, sejak lahir kita Islam ini, kira-kira kita kalah nggak dengan mereka-mereka? Mereka-mereka awalnya bukan orang Islam, pakar, seorang ahli teknologi, seorang riset, pernah melecehkan Al-Quran, pernah melecehkan Islam, tapi ketika dia mendapati kebenaran Al-Quran dan Islam, akhirnya dia sadar masuk Islam. Bahkan mereka menjadi Muslim yang kokoh dan kuat imannya. Maka dari itu, hikmah dari kuliah subuh ini, marilah kita sebagai umat Islam yang sudah Muslim lama sejak lahir ini, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sama persis dengan fungsinya Al-Quran sebagai basyirah,
Anda yang menggembirakan kita, nadhir untuk mengingatkan kita, dan Al-Quran juga menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu para diri sedikit yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak. Saya tadi itu mengira 3 jam, dan insya Allah nanti pada lain waktu akan saya sambung dengan rahasia-rahasia Islam dan Al-Quran ditinjau dari saintek dan teknologi dari beberapa perspektif ilmu. Jadi kita mengkaji Islam itu tidak sekedar dari kajian fikih, kajian agama saja, kalau bisa kita kaji dalam perspektif segala ilmu. Dan insya Allah nanti Allah menemukan silaturahmi kita kembali, kita akan bisa menyampaikan itu dengan waktu yang secukup-cukupnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين رب اسقنا غيث